Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat tullab wat talibat? Fi hadhil fursah uridu an uallimakum darsal qawaidil lughah al-arabiyyah. Wa qabla an nakhtuwa ila darsina al-yawm ismahli an u'arrifu nafsi. Ismi Yuliani Rahmawati wa ana mudarrisah fi madrasati Manbiau Mantikoti Buol Sulawesi Al-Wusta. Anak-anakku sekalian, perkenalkan, nama Ibu Yuliani Rahmawati dan Ibu mengajar di Madrasah Aliyah Negeri Biau, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan memberikan materi mengenai tata bahasa Arab dengan tema klasifikasi isim berdasarkan jumlahnya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan memaparkan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran pada video kali ini. Tujuan yang pertama adalah kalian mampu mengetahui kata yang berbentuk isim mufrad, isim musanna, ataupun isim jamak. Tujuan yang kedua adalah kalian mampu membedakan isim yang berbentuk mufrad, isim yang berbentuk musanna, dan isim yang berbentuk jamak. Dan yang ketiga adalah kalian mampu mengetahui makna dari isim yang berbentuk mufrad, isim yang berbentuk musanna, dan isim yang berbentuk jamak. Baik, kita langsung saja kepada pembahasan materinya. Klasifikasi isim berdasarkan jumlahnya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah isim mufrad. Isim mufrad adalah isim yang berjumlah 1. Cirinya alif lam dan juga tanwin. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan 3 contoh kata. Yang pertama, kata muslimu. Yang kedua, kata qalamu. Dan yang ketiga, kata saburatu. Ketiga kata ini masih berbentuk nakiroh, artinya belum jelas, masih samar-samar. Apakah yang dimaksud adalah jenisnya, warnanya, bentuknya, atau jumlahnya? Dan ketika kita memasukkan salah satu dari ciri isim mufrad, yaitu alif dan lam, misalnya al-muslimu, al-qalamu, dan as-saburatu, maka kata tersebut berubah menjadi ma'rifah. Al-muslimu, seorang muslim. Al-qalamu, sebuah pulpen. Dan as-saburatu, sebuah papan tulis. Yang kedua adalah isim musanna. Isim musanna adalah isim yang berjumlah 2. Cirinya, yang pertama adalah alif dan nun, dan yang kedua adalah ya dengan nun. Apabila kita ingin memasukkannya kepada contoh 3 kata tadi, maka kata al-muslimu berubah menjadi al-muslimani. Kata al-qalamu menjadi al-qalamani. Dan kata as-saburatu berubah menjadi as-saburatani. 2 orang muslim, 2 buah pulpen, dan 2 buah papan tulis. Dan jika kita ingin memasukkannya ciri dari isim musanna yang kedua, yakni ya dengan nun, maka kata al-muslimu berubah menjadi al-muslimaini. Kata al-qalamu berubah menjadi al-qalamaini. Dan kata as-saburatu berubah menjadi as-saburataini. Penggunaan ciri baik itu alif dan nun atau ya dengan nun itu tergantung kepada
penempatannya dalam kalimat. Jika kita ingin menempatkan kata al-muslimu, kata al-qalamu, dan kata as-saburatu sebagai mubtada atau sebagai fa'il yang bertanda baca rofa atau dhammah, maka kita menggunakan ciri yang pertama, yaitu alif dan lam. Tetapi apabila kita ingin menempatkannya menjadi maf'ulun bi atau objek, maka ciri yang digunakan adalah ciri ya dengan nun. Contoh, apabila kita ingin menempatkannya sebagai mubtada untuk kata al-muslimu, maka kalimatnya menjadi al-muslimani mahiroini, dua orang muslim yang cerdas. Dan jika kita ingin menempatkannya sebagai maf'ulun bih atau objek, maka kata al-muslimu menjadi ro'aitul muslimaini, saya melihat dua orang muslim. Dan yang ketiga adalah isim jama'. Isim jama' adalah isim yang berjumlah banyak. Isim jama' dibagi menjadi 3 klasifikasi lagi. Yang pertama adalah jama' mudzakkar salim, yang kedua jama' muannas salim, dan yang ketiga adalah jama' taksir. Jama' mudzakkar salim adalah jama' yang hanya dikhususkan untuk jenis laki-laki. Cirinya yang pertama adalah waw dan nun, dan yang kedua adalah ya dengan nun. Apabila ingin memasukkannya kepada 3 contoh kata tadi, maka yang bisa kita buat contoh adalah kata al-muslimu, karena al-muslimu adalah kata yang berjenis laki-laki. Kata al-muslimu, jika kita masukkan ciri yang pertama yakni waw dan nun, maka berubah menjadi al-muslimuna, orang-orang muslim. Dan jika kita ingin memasukkan ciri yang kedua yakni ya dengan nun, maka kata al-muslimu berubah menjadi al-muslimina. Penggunaan ciri dari isim mudzakkar salim atau jama' mudzakkar salim itu tergantung kepada kedudukannya dalam kalimat. Jika ingin menempatkannya di tempat rafa atau contohnya mubtada dan fa'il, maka contoh katanya sebagai berikut: al-muslimuna mahiruna, orang-orang muslim yang cerdas. Dan jika kita ingin menempatkannya di tempat nasab atau bertanda baca fathah, maka kalimatnya berubah menjadi al-muslimina. Ro'aitul muslimina, saya melihat orang-orang muslim. Yang kedua adalah jama' muannas salim. Jama' muannas salim adalah jama' yang hanya dikhususkan untuk jenis perempuan. Dari ketiga contoh kata yang tadi, yang bisa kita pergunakan sebagai contoh jama' muannas salim adalah kata saburatu. Ciri dari muannas salim adalah alif dan ta. Jadi kata as-saburatu jika ditambahkan alif dan ta menjadi as-saburatu, papan tulis yang banyak. Yang ketiga adalah jama' taksir. Jama' taksir adalah jama' yang bisa diperuntukkan untuk jenis laki-laki dan bisa juga dipergunakan untuk jenis perempuan. Kata taksir berasal dari kata kassaro yukasiru, artinya pecah. Jama' taksir adalah jama' yang berubah dari bentuk aslinya. Jama' taksir tidak memiliki ciri tertentu dan memiliki banyak pola. Contoh kata yang bisa kita pergunakan dari 3 kata tadi, yang pertama adalah kata al-kitabu. Kata al-kitabu jika berubah menjadi jama' taksir maka menjadi kutubun, banyak buku. Contoh lain kata kursiyun atau al-kursiyu.
maka berubah menjadi karosiyun. Contoh berikutnya kata babun, maka berubah menjadi abwabun. Demikian penjelasan mengenai klasifikasi isim berdasarkan jumlahnya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik. Ilal liqa fil qadim insyaallah, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pembelajaran yang lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.